Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penilaian pembelajaran Teknik Informatika yang beranggotakan saya, Alifian Putra Sugiarto, NIM A7101837, dan rekan saya yaitu Yuni Setianingsih, NIM A7101822, dan rekan satunya yaitu Muhammad Dimas Renaldi, NIM A7101834. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Spearman Brown, Rowland, dan Flanagan. Di sini kita sudah mendapatkan satu kasus yang dimana kasus tersebut ada 10 soal dan pilihan ganda. Ketika jawaban iya akan mendapatkan 1 poin, dan jika jawaban tidak maka mendapatkan 0. Seperti itu. Selanjutnya kita langsung ke prakteknya saja, yaitu pertama Spearman Brown. Di sini ada 10 soal dan ada 8 responden atau 8 siswa ya. Yang pertama kita harus lakukan pada Spearman Brown, yaitu kita harus menghitung totalnya terlebih dahulu. Jadi di sini totalnya Andi pada 10 soal ini yaitu ada 8. Bagaimana sih caranya menghitung di sini? Yaitu dengan cara kita hapus terlebih dahulu ya. Sama dengan sum. Kita blok sampai sini, sampai ke 10 soal. Lalu kita enter, maka hasilnya 8. Dengan cara cepatnya, tidak menghitung satu-satu, kita caret saja seperti itu. Selanjutnya setelah kita menghitung total skornya dari siswa tersebut, lanjut kita akan menghitung ke ganjil dan genapnya, yaitu dengan cara ganjil, yaitu menghitung dari nomor 1, 3, 1, 3, 5, 7, 9. Lalu yang genap yaitu ada 2, 4, 6, 8, 10. Bagaimana cara menghitungnya? Kita hapus terlebih dahulu. Sama dengan 1 nomor 1 ditambah nomor 3 ditambah nomor 5 ditambah nomor 7 ditambah nomor 9, begitu. Lalu kita enter. Dengan cara cepatnya kita langsung caret ke bawah, begitu. Dan yang genap sama saja seperti yang tadi, yang diganjil. Selanjutnya sudah menghitung bagian ganjil dan genap, lalu kita menghitung ke R hitung. Bagaimana cara menghitungnya R hitung? Yaitu kita bisa menggunakan persen, yaitu sama dengan persen. Jadi kita hitung ya, sama dengan persen. Kita blok yang bagian ganjil terlebih dahulu, lalu titik koma bagian genap, lalu kita enter, maka hasilnya seperti ini. Lalu setelah kita menghitung R hitung, lalu kita menghitung Spearman. Bagaimana cara rumus Spearman? Yaitu adalah 2 dikali R hitung dibagi 1 plus R hitung, seperti ini. Seperti caranya ini. Selanjutnya ketika sudah menghitung Spearman, kita lanjut ke R tabel. Nah, R tabel tersebut caranya N dikurangi 2, yang dimana N tersebut adalah nama siswa atau nama responden. Nama responden kan ada 8. Lalu dikurangi 2 akan mendapatkan hasilnya 6. Nah, di sini sudah saya kasih tabel nilai R produk dari persen. 6 yaitu adalah 0,811. Selanjutnya untuk menentukan valid atau tidak valid, yaitu dengan cara nilai Spearman ini kurang dari 0,811, maka lebih dari 0,811 itu valid. Kalau tidak akan valid. Itu kita praktekkan saja. Jika if
ya. Hasil coba eksperimen lebih dari 0,81 maka valid. Jika tidak valid. Nah, seperti ini. Maka hasilnya tidak valid. Selanjutnya, nah kategorinya apa nih? Nah, saya sudah ini ngupload ngasih gambaran ya. Karena hasilnya ini min 1,64 maka itu kategorinya sangat rendah seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, langsung saja kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode pelanagan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan diantaranya, yang pertama, menyiapkan tabel perhitungan, yang kedua, menentukan varian skor bernomor ganjil, kemudian yang ketiga, menentukan varian skor bernomor genap, yang keempat, menentukan varian total, yang kelima, menentukan koefisien reliabilitas atau R11, dan yang keenam, menginterpretasikan koefisien reliabilitas dengan ketentuan sebagai berikut. Langsung saja kita ke studi kasusnya. Nah, untuk studi kasusnya kita memakai N8 dan butir soal atau itemnya 10. Nah, langsung saja langkah yang pertama tadi kita akan menyiapkan tabel perhitungan. Di sini sudah tersedia tabel perhitungan untuk tipsnya, yaitu kita dapat mengcopy paste dari nomor nama yang ada di studi kasus, kemudian butir soalnya tidak perlu, dan langsung ganjil dan genapnya. Setelah itu, buat tabel baru sesuai dengan instruksi yang ada di langkah-langkah X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, X tambah Y, dan X tambah Y kuadrat. Kemudian, langsung saja ya, yang ganjil genap kita pastikan di F dan Y, kemudian X kuadrat yaitu kita dapat menggunakan rumus karena kita memakai tools yaitu Microsoft Excel. Nah, caranya adalah sama dengan kita klik di bagian kolom E dan baris 15 dikali 2. Atau artinya adalah G kuadrat. Sorry, ke page. Kita kasih contoh sekalian ya, sama dengan E15 dikuadratkan. Hasilnya 25. Nah, untuk hasil-hasil yang bawah, kita dapat menariknya langsung ke bawah. Nanti hasilnya yang di bawah akan mengikuti rumus yang di atas. Untuk Y kuadratnya sama, kemudian X tambah Y seperti biasa sama dengan X kolom pertama, kolom X, kemudian ditambah angka tambah biasa dan klik kolom Y. Nah, untuk hasilnya nanti juga kita dapat menariknya ke bawah tanpa memasukkan rumus berulang kali. Untuk X tambah Y kuadrat yaitu dengan rumus X tambah Y yang ada di sebelahnya dikuadratkan. Nah, untuk hasilnya ditarik ke bawah. Kemudian jangan lupa untuk mencari sum atau jumlah dari kolom-kolom yang tadi sudah dihitung. Nah, untuk caranya yaitu kita dapat mengetik sama dengan SUM buka kurung, kita klik bagian atas sampai muncul berwarna biru tadi seperti itu, dan kita tarik ke bawah, nanti hasilnya langsung terlihat ya. Nah, untuk X kuadrat, Y kuadrat, X tambah Y kuadrat adalah sama.
Nah, setelah kita mencari tabel-tabelnya, memasukkan semuanya angka-angka dalam tabel, yaitu yang kedua menentukan varian skor bernomor ganjil. Nah, dengan cara kita langsung ke studi kasusnya. Untuk varian skor bernomor ganjil, angka rumus yang pertama adalah x kuadrat dibagi n. Delta x kuadrat dibagi n. Kemudian delta x kemudian delta x dibagi 8 baru dikuadratkan. Nah, untuk hasilnya berarti delta yang pertama dikurang delta yang kedua. Delta pertama dikurang delta yang pertama dikurang delta yang kedua. Nah, kemudian untuk yang genap yaitu sama langkahnya seperti yang ganjil, delta y kuadrat dibagi 8 atau dibagi n. Kemudian yang kedua kita tulis sama dengan F23 dibagi 8, kemudian dikuadratkan. Nah, kemudian hasilnya yang kiri dikurangi dengan yang kanan, seperti rumus. Untuk yang langkah keempat adalah menentukan variabel total dengan rumus berikut atau x kuadrat T. Nah, untuk x kuadrat T itu x tambah y kuadrat dibagi 8. X tambah y kuadrat dibagi 8. Kemudian dikurang oleh x tambah y dibagi 8 dibagi n, kemudian dikuadratkan. Nah, benar. Untuk hasilnya adalah ini dibagi 8. Nah, selanjutnya yaitu untuk soal sebelahnya yaitu yang pertama dikurang dengan yang kedua. Ya sudah kita hitung tadi, yang pertama dikurang dengan yang kedua. Nah, langkah yang kelima yaitu menghitung reliabilitasnya. Dengan cara kita cari S kuadrat 1 dulu. S kuadrat 1 yaitu dari ganjil ditambah genap, kemudian dibagi dengan S kuadrat T. Kemudian dikurangi dengan 1. Dikurangi dengan 1. Dan dikali dengan 2. Dikali dengan 2. Hasilnya yaitu min 21854. Kemudian langsung kita interpretasikan. Nah, hasilnya adalah ini. Kita dapat melihat koefisien reliabilitas dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Jika R11 lebih dari 0,70 berarti tes uraian tersebut reliable, kemudian jika R11 kurang dari 0,70 berarti tes tersebut tidak reliable. Dan hasilnya min 21854 kurang dari 0,70 atau dengan kata lain tidak reliable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Renaldi, NIM
A7101801034. Di sini saya akan menjelaskan atau memberi langkah-langkah untuk uji realitas menggunakan metode Rulon. Baik, langsung saja ya. Di sini kita akan memasukkan atau membuat tabel terlebih dahulu. Kita copy dari sini. Baik, di sini saya mempunyai data berjumlah 8 dengan 10 soal atau 10 item. Di sini untuk menggunakan rulon kita harus memilah antara soal ganjil dan soal genap. Soal ganjilnya nanti sebagai X dan soal genap sebagai Y. Baik, kita masukkan ganjil sebagai X, untuk genap sebagai Y. Kita ambil data dari sini, dari atas tadi. Selanjutnya untuk genap kita ambil dari sini tadi, yang di atas. Baik, nah sebelumnya untuk kita harus menentukan jumlah kuadrat perbedaan antara skor belahan ganjil dengan skor belahan genap, yaitu dengan rumus sigma JDK. Sigma JDK yaitu rumusnya sigma D kuadrat dikurangi sigma D kuadrat dibagi N. Untuk D-nya nanti itu merupakan X kurangi Y. Jadi D sama dengan X kurangi Y. 5 kurangi baik. Setelah itu D kuadrat atau D pangkat 2 dengan baik. Setelah itu kita membuat tabel XT karena nanti akan dibutuhkan untuk rumus selanjutnya. XT dan XT pangkat 2. XT-nya itu dari total skor. Lalu XT-nya kita kuadrat atau kita pangkat 2. Kita tentukan jumlahnya dulu ya semuanya. Baik, untuk sigmanya semua sudah jadi. Setelah itu kita membuat atau menentukan N. N yaitu jumlah dari data yang kita miliki. Untuk N-nya jumlah jumlah 8. Selanjutnya kita akan masuk ke menentukan JDK-nya tadi, sigma JDK. Sigma JDK yang pertama yaitu sigma D pangkat 2. Jadi kita ambil hasil dari sigma D kuadrat yaitu dari ini 43. Selanjutnya dikurangi sigma D terlebih dahulu, lalu sigma D-nya nanti di pangkat 2. Sigma D
dipangkat 2 dibagi N. N-nya tadi yaitu jumlah data, itu dibagi 8. Lalu kita kurangi 43 dikurangi 1,125. Baik, jadi hasilnya 41,875. Selanjutnya, kita menentukan varian perbedaan antara skor belahan ganjil dan skor belahan genap, atau S pangkat 2 D. S. Rumusnya sigma JDK dibagi N. Jadi 41,875 dibagi 8. Jawabannya 5,23. Selanjutnya, langkah 4 yaitu menentukan jumlah kuadrat total skor belahan ganjil dan soal belahan genap, atau juga disebut dengan sigma JDK. JKD. Selanjutnya, menentukan jumlah kuadrat total skor belahan ganjil dan skor belahan genap, atau sigma JKT. Untuk sigma JKT yaitu sigma XT kuadrat dikurangi sigma XT pangkat 2 dibagi N. Kita masukkan sigma XT pangkat 2-nya tadi sudah ada 295 dikurangi sigma XT dipangkatkan 2 dibagi N. N-nya tadi jumlah data. Mendapatkan hasil 276,125. Lalu kita kurangkan 295 dikurangi 276. Hasilnya 18,875. Selanjutnya kita menentukan XT pangkat 2 T. Dengan rumus sigma JKT dibagi N. Jadi kita ambil hasil dari JKT tadi dibagi 8 atau dibagi jumlah data. Hasilnya 2,35. Selanjutnya kita menentukan koefisien reliabilitas tes atau R11. R11 yaitu 1 dikurangi dengan S pangkat 2D dibagi S pangkat 2T. Karena kita sudah menghitung, jadi kita tinggal mengambilnya saja. S pangkat 2D dikurangi S pangkat 2T. Lalu kita kurangkan hasilnya. Kita mendapatkan hasil min 1,875. Selanjutnya, kita menentukan interpretasi. Untuk interpretasi realitas tesnya, kita sudah menentukan jika R11 lebih dari 0,7, maka tes tersebut reliabel. Jika kurang dari 0,7, maka tidak reliabel. Selanjutnya, karena kita mendapatkan nilai min 1,875, dan nilai tersebut merupakan kurang dari 0,7, maka
tes ini merupakan tidak reliabel. Jadi tes ini merupakan tidak reliabel. Dan yang dapat saya jelaskan, jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.